Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Alhamdulillah kita lanjutkan kembali pembahasan kita membahas kitab Durusul Lughah Al-Arabiyyah li ghairin natiqina biha Al-Mujalladu Tsani. Kitab Durusul Lughah jilid yang kedua karya Syekh Dr. Abdurrahim bin Abdus Subhan rahimahullah. Sekarang kita memasuki pembahasan lanjutan di pertemuan kita yang kemarin. Ini pertemuan kita yang ke-14 ya, di hari ini. Kita akan membahas pembahasan yang ada di halaman ke-15. Di halaman ke-15, kita melihat di situ ada tamrin yang kelima. Kemarin kita sudah menyelesaikan tamrin yang ke-6 atau tamrin yang ke-4. Kita telah menyelesaikan tamrin yang ke-4. Ketika diperintahkan untuk memasukkan laisa. Sekarang kita masuk di tamrin yang kelima. Al-khamis, kata beliau, yang kelima, Iqra' al-mithalaini. Iqra' al-mithalaini. Thumma adkhil laisa. Thumma adkhil laisa. Alal jumalil atiyati. Iqra' al-mithalaini. Bacalah dua contoh ini. Akan datang dua contoh yang beliau berikan. Bacalah dua contoh ini. Thumma adkhil laisa. Kemudian masukkanlah laisa. Kemudian masukkanlah laisa alal jumalil atiyati. Ala artinya di atas. Al-jumal itu adalah kalimat-kalimat. Kemudian masukkanlah laisa kepada, maksudnya begitu ya, kepada kalimat-kalimat yang akan datang. Kalimat-kalimat yang berikut ini. Jadi sama seperti apa yang kita ditugaskan di halaman 15 di tamrin yang keempat, sama dengan apa yang ditugaskan pada kita di tamrin yang kelima. Hanya saja kalau di atas di tamrin yang keempat, beliau nggak ngasih contoh, langsung ngasih sesuatu untuk dikerjakan. Tapi di sini di halaman yang di tamrin yang kelima ini, beliau menyuruh kita untuk memperhatikan dua contoh dulu, baru dikerjakan. Baik, saya perhatikan. Yang pertama, huwa tajirun. Huwa tajirun. Dia adalah seorang pedagang. Sudah, huwa itu mubtada, hanya saja karena dia domir, enggak kelihatan marfu'nya. Baik, tajir itu adalah khabar. Ketika kita mau memasukkan laisa, kita mau mengatakan dia bukan pedagang, maka kita katakan huwa laisa bitajirin. Pakai kaidah yang kemarin sudah kita jelaskan bahwa laisa itu datang untuk menafikan atau menunjukkan bahwasanya perbuatan itu tidak dilakukan. Jadi dia menafikan isim yang datang setelahnya. Hanya saja perlu diperhatikan apakah dia datang dengan laisa, laisa, laisu, laisat, laisata, lasna, lasta, lastuma, lastum, lasti, lastuma, lastunna, lastu, lasna. Itu semua datang sesuai dengan apa yang sebelumnya. Kalau di sini kan huwa, maka menggunakan laisa. Yang kedua, perhatikan setelah laisa itu harus ada bi. Bi itu huruf jar, setelahnya majrur. Maka huwa tajirun, kalau kita mau menunjukkan penafian, maka kita menggunakan laisa. Huwa laisa bitajirin. Dia bukanlah seorang tajir. Bukanlah seorang tajir. Bukanlah seorang pedagang. Baik, sekarang perhatikan lagi.
huwa minal yabani. Ini contoh yang kedua. Huwa minal yabani. Dia min. Asalnya min ini. Min dengan al-yaban. Hanya saja nggak bisa dibaca. Litiqa'is sakinain, bertemunya dua sukun antara min, nun sukun dengan al-yaban, alif lam. Maka nun diharakati. Sehingga bisa dibaca. Minal yaban. Dia dari al-yaban. Yaban apa? Jepang. Saya perhatikan, Jepang ini kan nama negara. Telah berlalu kepada kita kaidah isim-isim yang nggak boleh bertanwin, diantaranya adalah nama negara. Seperti Jepang, Makkah, Madinah. Maka ketika isim yang nggak boleh bertanwin ini kemasukan huruf jar, majrurnya itu dengan fathah. Tapi di sini kenapa dibaca minal yabani, bukan dibaca minal yabana? Karena batal. Asalnya ismul ladzi la yansharif, isim yang nggak boleh bertanwin itu majrurnya dengan fathah memang. Majrurnya dengan fathah. Tapi batal kalau dia kemasukan alif lam. Nah ini al-yaban masuk alif. Tapi andai kata misalnya masuk kepada isim yang nggak beralif lam, misalnya min makkata, dia majrur dengan fathah. Tapi kalau masuk alif lam, minal yabani, batal. Paham ya? Baik. Ini sesuatu yang mesti kita betul-betul jeli. Huwa minal yabani, dia dari Jepang. Kita mau bilang dia bukan dari Jepang. Maka kita masukkan laisa. Huwa, lihat di sampingnya. Huwa laisa minal yaban. Dia bukan dari Jepang. Huwa laisa minal yabani. Dia bukan dari Jepang. Perhatikan, menggunakan laisa di sini karena huwa. Ya kan? Andai kata di situ misalnya hiya, maka pasti laisat. Kalau di situ anta, maka pasti lasta. Kalau di situ nahnu, maka pasti lasna. Paham ini perubahannya, Abu Hani? Paham ya? Dirubah sebagaimana perubahan fi'il madhi yang telah berlalu. Baik. Sekarang kita masuk di tamrin yang pertama. Nah, ini kita sudah mulai untuk masing-masing menuliskan pembahasan di papan tulis ya. Baik, mulai dari Akhfajar. Di sini ada contoh al-awwal as-sayyaratu jamilatun. Mobil itu cantik. Kita mau menjadikan mobil itu tidak cantik. Silakan. Yang saya bikinkan nomornya. As-sayyaratu jamilatun. Mobil itu cantik. Siap-siap nomor 2. Abu Hani. Mobil itu cantik. Kita mau mengatakan mobil itu tidak cantik. Ya baik, coba harokatnya dilengkapi dulu harokatnya. Coba sayyaratu laisat itu yang bijamilatin kasih lengkap harokatnya dulu. Iya. As-sayyaratu jamilatun menjadi as-sayyaratu laisat bijamilatin. Yang perlu diperhatikan di sini, yang pertama, laisanya. Yang sampai salah di sini, laisa, karena dia membahas tentang as-sayyaratu, maka di sini bukan lagi laisa, laisat. Sudah? Dia menggunakan laisat. Kemudian setelah itu ada bi, jangan lupa ada bi. Dan setelah itu jamilatun menjadi majrur karena ada huruf jar.
Begitu yang telah kita bahas di pertemuan kemarin, kaidah yang sudah dijelaskan. Yang kedua, ada contoh ana ghaniyun. Saya itu atau saya adalah orang yang kaya. Ana ghaniyun. Saya orang yang kaya. Kita mau bilang saya bukan orang kaya. Ya baik. Ana ghaniyun, saya kaya. Saya adalah orang kaya. Ketika kita mau mengatakan saya bukan orang kaya, ana lastu. Jadi laisa ketika dia dibahas adalah ana, maka menjadi lastu. Ya, lastu. Lastu bighaniyin. Ghaniyun menjadi bighaniyin. Ini huruf jarnya jangan lupa dan ketika itu majrur karena ada huruf jar. Yang ketiga, di situ ada contoh anta faqirun. Abdul. Anta faqirun. Kamu adalah orang yang fakir. Apalagi artinya fakir kemarin itu, Bob Rahman? Dia lebih butuh atau lebih miskin dari miskin. Dari orang miskin. Nah, kalau miskin itu punya tapi kurang. Kalau fakir, betul-betul tidak punya. Iya, anta lasta bifaqir. Asalnya faqirun. Anta faqirun. Ketika bersambung dengan laisa, maka di sini menjadi lasta. Lasta, kenapa menggunakan lasta? Karena membahas tentang anta. Ya kan? Kemudian faqirun kemasukan bi. Karena setelah laisa itu harus ada bi. Bi faqirin. Ini majrur. Yang keempat, Ihsan. Hiya minal iraqi. Apa artinya itu, Ihsan? Iya. Hiya minal iraqi. Dia dari Irak. Irak, Irak. Baghdad ya. Orang menyebut Baghdad, negerinya Imam Ahmad bin Hambal. Irak, Baghdad. Iya baik. Hiya minal Irak menjadi hiya laisat. Nah, menggunakan laisat karena kembali kepada hiya. Minal Iraqi. Irak ini nama negara. Irak. Nah, ini termasuk isim yang nggak boleh bertanwin. Harusnya majrurnya dengan fathah, tapi karena ada alif lam, ini alif lamnya, maka batal. Majrurnya ketika ada huruf jar tetap dengan kasrah. Baik, ini nomor 4. Nomor 5, di situ ada contoh nahnu adzkiya'u. Nomor 5.
Nahnu azkiya'u. Kami, nahnu azkiya. Azkiya artinya apa? Jamak dari zakiyun. Ya, zakiyun kan sudah berlalu ya pembahasan tentang Hashim ketika dipuji-puji oleh ustadznya di pelajaran pertama. Anta talibun zakiyun. Engkau itu murid yang zaki, yang cerdas. Maka jamak dari zaki adalah azkiya. Karena di sini menggunakan nahnu, nggak bisa dikatakan nahnu zakiyun. Nahnu itu kan bentuk jamak, bentuk banyak kan? Maka dia harus azkiya. Kami orang-orang cerdas. Kalau satu orang, ana zakiyun. Anta zakiyun, satu orang. Kalau banyak, nahnu, atau misalnya antum azkiya. Paham ya? Azkiya. Baik. Nahnu azkiya. Kami orang-orang cerdas. Kita membuat kami bukan orang-orang cerdas. Rizky. Serius ya, di bawah. Semua jawabannya ditulis ya di kolom yang kosong supaya nanti kita tidak sulit lagi untuk mencari jawabannya suatu saat kita membuka buku. Sudah ada semua jawabannya. Sudah cocok? Cocok di situ? Nahnu, coba aja. Kenapa i? Askiyai. Hmm. Salah sedikit rezeki salah artinya nanti. Bisa. Jadi setelah ba harus alif langsung. Nempel dia. Ya. Nah, tapi tambahkan di bawahnya dia. I. Ya, ya. Enggak di atas. Ya. Ya, nahnu lasna bi azkiya. Azkiya itu adalah sifat yang berakhiran alif dan hamzah ya. Dalam bahasa Arab, setiap ada sifat zaki itu kan cerdas kan, sifatnya orang, cerdas. Ketika ada sifat yang berakhiran alif dan hamzah, itu termasuk dari isim yang nggak boleh bertanwin. Ketika majrur dia dengan fathah. Maka yang benarnya azkiya, bi azkiya. Paham lagi? Jadi dia majrur, huruf jar majrur dengan fathah karena ini adalah ismul ladzi la yansharif, isim yang nggak boleh bertanwin. Ya. Nahnu lasna bi azkiya. Azkiya mansub atau majrur? Majrur. Tapi majrurnya dengan fathah. Baik, huwa azabun. Akbar. Nomor 6. Ya, di sini di atas ya. Huwa azabun. Dia adalah seorang
azab. Azab apa artinya? Dia adalah seorang jomblo, orang yang belum menikah. Langsung aja. Huwa azabun. Kita mau bilang dia bukan seorang jomblo. Siap-siap Akhnawir nomor 7. Harakati coba. Iya baik. Huwa azabun menjadi huwa laisa bi'azabin. Jelas ya? Bi'azabin. Kenapa azabin menjadi majrur di sini, Abu Dzul? Kenapa ini jadi majrur? Karena ada bi. Ini harfu jar, huruf jar. Baik, yang ketujuh. Akhnawir, saya artikan dulu Akhnawir. Al-mudarrisu fil fusuli. Al-mudarrisuna fil fusuli. Al-mudarrisun itu jamak dari mudarrisun. Al-mudarrisun guru, al-mudarrisuna para guru. Fil fusul. Fusul itu jamak dari faslun. Faslun artinya kelas. Kalau fusul, kelas-kelas. Para guru itu fil fusul. Di dalam kelas-kelas. Kita mau mengatakan para guru itu bukan di dalam kelas-kelas. Nomor 7, Antum bisa bikin di sini ya. Silakan. Fadhal. Ini ya, yang di kolom yang saya buat, angka 7. Yang mana? Al-fusul? Iya, jamak dari faslun. Iya, harus latihan nulis itu. Baru orang juga berbeda itu antara nulis di buku dengan di papan tulis. Kadang cantik tulisan di buku, di papan tulis jelek. Tapi harus latihan memang. Cocok? Al-mudarrisu al-mudarrisuna fil fusuli menjadi al-mudarrisuna laisu menggunakan waw jamaah. Laisa menggunakan waw jamaah karena yang dibahas adalah al-mudarrisun. Fil fusul tetap fil fusul. Ya. Tapi coba perhatikan di sini. Apa namanya? Pada kalimat yang ini dia tidak perlu tambahkan bi. Kenapa? Karena sudah ada fi. Ya. Sudah ada fi. Jadi langsung saja al-mudarrisuna laisu fil fusuli. Kita nggak bisa tambahkan bi. Kalau tambahin kan bi bagaimana? Laisu bifi al-fusul begitu. Kan enggak ada seperti itu. Jadi langsung ya. Kalau setelah laisa itu adalah keterangan,
yang menjelaskan tentang keberadaan tempat seperti ini fil fusul, maka tidak perlu tambahkan bi. Langsung saja. Dan kaidah juga. Jadi nanti kalau jumpa nanti yang seperti ini lagi, kita sudah tidak bingung. Nomor 8. Di halaman ke-16. Nomor 8 di halaman 16, mau buka halaman 16. Anti zakiyatun. Abu Hanifah. Anti zakiyatun. Kamu adalah seorang wanita yang zakiyah. Itu Arab gundul ya. Anta atau anti bacanya? Anti. Dari indikasi zakiyatun. Fadal. Siap-siap Abu Abdurrahman. Nomor 9. Di sini ya. Nomor 8. Siap-siap. Antum kibarun. Maksudnya siap-siap dicari memang jawabannya. Supaya nanti ketika maju langsung. Usahakan kalau jawabannya itu sudah pasti benar, tulis saja pakai pulpen di bukunya. Tapi kalau belum pasti benar, masih kemungkinan keliru, pakai pensil dulu. Antum kibarun artinya kalian adalah kibar. Kibar apa, Abdurrahman? Bentuk jamak dari kabir. Karena di sini antum kibar, nggak boleh antum kabir. Antum kibar. Maka dibilang ulama kibar karena ulama itu jamak dari alim. Telah datang seorang ulama, yang datang satu, berarti bukan ulama, itu namanya alim. Ya kan? Alim. Cuma kan orang Indonesia sudah menjadikan ulama itu sudah jadi identik dengan satu orang yang pintar tentang agama. Baik, di sini tadi anti zakiyatun menjadi anti laisat bizakiyatin. Anti laisat bizakiyatin. Benar ini? Benar ya? Anti apa? Anti laisat. Coba lihat perhatikan ini. Anti laisat. Ini laisat ini kan untuk domir hiya. Laisa, laisa, laisu, huwa laisa, huma laisa, hum laisu, hiya laisat. Berarti hiya ini. Sementara kalau anti itu adalah lasti. Saya rubahkan ya. Baik. Lasti. Anti lasti bizakiyatin. Kamu bukan zakiyah. Bukan seorang wanita yang cerdas. 9. Antum kibarun. Kita hapus ya. Nomor 9 di sini ya. Antum kibarun. Kalian adalah orang-orang besar. Besok kan dibilang kibar itu ilmunya ya. Bukan dibilang badannya aja besar. Enggak. Tapi kalau dibilang orang Arab bilang antum kibar, kalian itu besar. Atau kalian itu orang-orang yang sudah senior. Gitu ya. Antum lastum bikibarin. Baik. Antum lastum bikibarin. Benar ini? Kalau antum apa? Kalau laisa tambah antum menjadi antum lastum. Karena dia kembali kepada antum. Bikibarin. Ya. Baik. Nomor 10. Hanya saja ini ya, giginya ini. Masih kurang satu.
Hmm. Sudah? Baik. Jadi ini ya, antum lastum bikibarin. Nomor 9. Nomor 10 sekarang. Di situ at-talibatu fil maktabati. Kita harus tahu dulu at-talibatu itu apa? At-talibatu itu jamak dari talibatun. At-talibatu menjadi at-talibatu. Jamak apa itu? Muannas salim. At-talibatu fil maktabati. Para pelajar perempuan itu mereka fil maktabati. Berada di maktabah. Maktabah apa? Perpustakaan. Hati-hati ya kalau dibilang maktabun meja. Tapi kalau antum bilang maktabatun perpustakaan artinya sudah berbeda di artinya. Baik, library ya, perpustakaan. Baik, nomor 10 silakan. Siapa lagi? Iksan. Habis kan? Antum lagi berulang. Kita mau bilang para pelajar itu bukan di maktabah. Mereka bukan di maktabah, itu di dapur. Ngapain di maktabah? Perempuan ngapain di maktabah? Nabi? Ada perempuan di maktabah? Ada, tapi jarang ya. Perempuan ke perpustakaan. Kecuali kutu buku. Jadi perempuan biasanya di dapur aja. Siap-siap yang terakhir ya. Nomor 11. Antunna talibatun jududun. Antunna talibatun jududun. Rizky, siap-siap nah? Baik. At-talibatu fil maktabati menjadi at-talibatu lasna. Lasna ini adalah hunna. Hunna. Ketika laisa bersambung dengan hunna, dia menjadi lasna. At-talibat kan para pelajar perempuan. Maka mereka menggunakan hunna. Hunna, maka lasna kembali kepada at-talibat. Mereka bukan. Bukan di maktabah. Nomor 11, nomor terakhir. Rizky. Silakan semua catatan di jawaban dicatat di kolom yang kosong ya. Catatan yang benar, yang salahnya jangan ditulis. Nomor 11. Antunna talibatun jududun. Kalian, antunna itu kalian ya. Talibatun, para pelajar, jududun. Jududun jamak dari jadidun. Menjadi antunna talibatun
Antunna, lastunna. Terus, coba baca. Antunna, lastunna, tholibatun, bijududin. Benar, Aknamir? Benar, Aknamir? Benar tidak? Benar. Yang pertama, perlu perhatikan. Kemarin saya sudah jelaskan di sini. Yang pertama yang perlu diperhatikan untuk laisanya. Laisa itu menyesuaikan dengan apa yang sedang dibahas. Yang sedang dibahas itu adalah antunna, maka lastunna, sudah selesai. Setelah itu, setelah laisa yang perlu diperhatikan adalah ditambahkan bi. Jadi setelah laisa langsung tambahkan bi. Berarti yang mana yang pakai bi? Tolibat atau judud? Ya, coba dirubah. Yang mana yang pakai bi? Setelah laisa itu bi-nya nggak boleh dispasi, dia langsung. Jadi dua aja yang perlu diperhatikan, laisanya, perubahan laisanya, sama setelah laisa itu langsung pakai bi. Antunna, lastunna, iya, tambahkan aja. Bito, liba, langsung beramal dia. Ini kan huruf jar. Langsung beramal. Ya, hapus tanwin di atas. Bito, libatin, jududin. Ngikut. Ketika dia tolibatun jududun, ketika tolibatin jududin, ngikut. Kan naat. Ya kan? Baik. Kamu perhatikan, judud itu jamak dari jadid. Kita nggak boleh menggunakan jadid ya. Bitolibatin, jadidatin. Untuk perempuan nggak boleh. Harus menggunakan jamak dari judud. Karena yang dibahas itu tolib. Tolibat. Tolibat itu kan jamak. Maka harus datang dengan jamak. Ustadz, kenapa di sini judud datang dalam bentuk mudzakkar? Ini jamak taksir. Jamak taksir itu muannas. Cocok dia dengan tolibat. Paham ya? Jamak taksir itu dihukumi sebagai muannas menurut pendapat yang paling kuat. Walaupun ada silang pendapat di kalangan para ulama tentang masalah ini. Baik, selesai dari tamrin yang kelima. Sekarang kita beralih ke tamrin yang keenam. Ajib anil as'ilatil atiyati. Nah, ini saya rasa tidak usah diharokati lagi, sudah sering sekali. Ajib anil as'ilatil atiyati bin nafyi musta'milan laisa. Di halaman ke-16, tamrin yang ke-6, ajib anil as'ilatil atiyati musta'milan laisa. Ajib artinya apa? Sudah sering ini, coba lihat di jawablah. Ajib perintah ya, jawablah. Ini yang kayak begini ini satu kali dengar jangan dilupakan. Baik. Ajib jawablah anil as'ilati. Dari as'ilah apa? Soal-soal. Jawablah dari soal-soal al-atiyah. Al-atiyah apa? Yang akan datang. Yang berikut ini. Jawablah dari soal-soal yang akan datang atau soal-soal yang berikut ini. Ya. Bin nafyi. Dengan menafikan. Dengan penafian. Maksudnya jawab dengan penafian. Menjawab itu kan dua. Membenarkan, menafikan. Kalau membenarkan, iya. Kalau tidak membenarkan berarti tidak. Jawablah soal-soal berikut ini bin nafi dengan menafikan atau dengan meniadakan. Musta'milan menggunakan laisa. Musta'milan artinya apa? Menggunakan laisa. Jadi ketika ada pertanyaan, kita disuruh jawab dengan bentuk penafian. Ya. Di antara bentuk penafian itu kita bisa menambahkan ya, saya hapus.
Perhatian, di antara bentuk penafian kita bisa menggunakan la. Nah, ketika ada bertanya, kita mau menafikan pertanyaan yang ditanyakan sama kita menggunakan la. Kemudian koma. Baru jawab. Ya kan? Seperti contoh nomor 1. Amuhandisun abuka. Ya. Perhatikan sini. Ketika ditanya, amuhandisun abuka. Ini pertanyaannya. Amuhandisun abuka. Apakah bapakmu seorang muhandis? Muhandis insinyur. Kita mau disuruh jawab tapi dengan penafian. Maksudnya saya mau bilang bapakku bukan seorang insinyur. Apakah bapakmu seorang insinyur? Saya mau bilang kalau kita dikatakan benar, iya bapakku insinyur, tinggal jawab aja. Naam, abi muhandisun. Bapakku muhandisun. Ini masalahnya kita disuruh jawab pakai penafian. Tadi sudah saya jawab. Yaitu di antara bentuk penafian menolak kebenaran dari yang ditanyakan menggunakan la. Jadi ketika ditanya amuhandisun abuka, kita jawab saja la. La, tidak, koma. Udah? Terus pakaikan huwa. La, huwa. Huwa. Kita disuruh pakai apa tadi? Laisa kan? La, huwa, laisa. Laisa. Kan huwa, berarti laisa. Kalau hiya, laisat. Tapi karena huwa, laisa. La, huwa, laisa, bi. Setelah laisa, jangan lupa bi. 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 Muhan. Di. Bisa dijawab. Berarti yang pertama gunakan la dulu. La, kemudian huwa. Huwa kembali ke siapa? Abuka. Tidak. Dia, siapa dia? Bapak tadi. Ya, bapak saya. Kan tanya kan bapakmu, berarti bapak saya. Tidak. Dia, yaitu bapak saya, laisa bimuhandisin. Yang perlu diperhatikan di sini, laisa itu datang dilihat yang sebelumnya. Yang sebelumnya huwa, maka menggunakan laisa. Setelah laisa harus ada bi. Dan bi itu huruf jar. Setelahnya pasti majrur. Bisa dijawab? Baik. Sekarang nomor 2. Ya. 3, 4, 5, 6, dan 7. Saya artikan dulu. Amudarrisatun ummuka. Amudarrisatun ummuka. Apa artinya ini? Apakah ibumu seorang guru? Ya. Amudarrisatun ummuka. Ummuka atau ummuki? Hah? Tergantung. Dia mau bilang sama siapa. Kalau diajak bicara laki-laki, ka. Kalau diajak bicara perempuan, ki. Terserah. Nggak ada hubungannya itu. Ya kan? Dan sementang ummu harus ki. Karena laki-laki juga punya mama. Bukan cuma anak perempuan saja punya mama. Ya kan? Seperti itu. Yang ketiga, atullabun ikhwatuka. Ikhwatuka. Kasih harakat ya, kasih harakat. Atullabun ikhwatuka. Apa artinya ini? Akbar, coba artikan Akbar. Coba Akbar lu artikan. Atullabun. A-nya artinya apa? Apakah? Oh ya. Coba apa Abdurrahman? Atullabun apakah? Seorang tulab itu jamak. Kalau satu orang tolib. Coba terjemah baik lo, ulang. Apakah saudara-saudaramu para pelajar? Benar itu Akhunir? Ada terjemahan lebih baik? Sama, Ji. Apakah saudara-saudara laki-lakimu itu adalah para pelajar? Atullabun ikhwatuka. Baik, nomor 4. Amumarridatun akhawatuka. Coba Akbar yang ini. Ya, silakan. Amumarridatun akhawatuka. Mumarridat itu artinya perawat.
Seorang itu mumarridotun. Kalau ini mumarridotun. Berarti para perawat. Iya. Jadi kalau dia jamak diartikan dalam bentuk jamak. Di sini kejelian seorang penterjemah ya. Penterjemah itu harus betul-betul dapat semuanya. Ketika jamak diterjemahkan jamak. Mufrad kita terjemahkan mufrad. Kalau dia musanna menunjukkan dua, kita terjemahkan. Baik, jadi mumarridotun itu berasal dari kata mumarridotun. Jamaknya jamak muannas mumarridotun. Yang kelima, amudarrisatun anta. Coba Akhfajar artikan. Amudarrisatun anta. Iya. Afwan. Amudarrisun, bukan amudarrisatun. Amudarrisun anta. Apakah kamu seorang guru? Boleh dibaca anti? Kenapa nggak boleh? Hah? Laki-laki dengan perempuan? Iya. Karena di sini adalah mudarrisun, maka anta. Nggak boleh anti. Kalau anti, mudarrisatun. Paham ya? Baik, yang keenam. Rizki. Ajududun antum. Jududun itu sudah berlalu. Dia jamak dari jadidun. Jadidun kan baru. Jadidun. Jamaknya adalah jududun. Ya. Berarti apa? Ajududun antum. Kalau mereka orangnya nggak ada. Orangnya nggak ada dibicarakan mereka. Misalnya gini, kita di sini. Orang-orang di pasar mereka berjualan. Kita bicarakan orang-orang di pasar. Maka mereka, karena mereka nggak ada. Tapi kalau orang yang ada depan kita, bukan mereka namanya. Tapi kalian. Jadi kalau orang yang depan kita, kalian. Ya kan? Seperti itu. Apa bedanya kalian sama mereka, Nawir? Kalau mereka, orangnya nggak ada. Orang yang nggak ada di depan kita. Tapi kalau kalian, orangnya depan kalian ini, kenapa seperti ini? Orangnya di depan kita, kan nggak mungkin orang yang di sana kemudian kita bilang kalian. Ya kan? Itulah bedanya domir ghaib dan domir mukhatab. Ghaib, orangnya nggak ada. Mukhatab, orangnya di depan kita. Lagi kita ajak bicara. Berarti ajududun antum, apakah kalian orang-orang yang baru? Apakah kalian orang-orang baru? Ya. Yang ketujuh, Abu Dhul. Ajadidatun sayyaratuka. Artinya apa? Hmm. Apakah apakah mobilmu mobil baru? Apakah mobil-mobil yang baru? Baik, silahkan dijawab dengan metode yang seperti ini ya. Dikerjakan dulu di rumah pakai pensil ya. Jangan iya, PR. Jangan pakai pulpen langsung, jangan sampai nanti salah atau langsung terus pakai pulpen ternyata salah. Jadi besok kita akan koreksi biidznillah taala. Naktafi bihadzal qadar. Nuwasil insyaallah ghadan fi yaumil arbi'ah. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Subhanakallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.